أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, ya masyarul muslimin wal muslimat jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini, di masjid ini, kegiatan yang mulia, di tempat yang insya Allah mulia, yang mari kita luruskan niat kita agar kemuliaan ini betul-betul kita dapatkan. Dan kemuliaan ini tidak menjadi sia-sia atau bahkan menjadi bala bagi kita bila tidak lurus niatnya. Maka mari kita luruskan niat kita bahwa tidaklah kita hadir di forum ini melainkan hanya untuk mengharapkan kebaikan dari Allah agar bisa beragama dengan baik, dengan benar. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Salawat serta salam mari kita awali untuk memanjatkannya bagi Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isya sekarang lama ya, Pak Yuda? Betul nggak? 7:30 ya. Baik, kita bisa berlama-lama nih. Kita masih kalau pelajaran tafsirnya di surat Asy-Syams. Dan kita berhenti di ayat yang ke-8 yang berbunyi fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang memberi ilham, petunjuk kepada jiwa hamba dengan fujur, dengan keburukan-keburukannya, wa taqwaha, dan atau dengan ketakwaan atau kebaikannya. Ini ayat ini kalau salah paham maka akan terjatuh kepada prasangka buruk kepada Allah. Ya. Baik, inilah ayat yang akhirnya kita menambahkan penjelasan-penjelasan lain yang sangat erat hubungannya dan untuk semakin menguatkan kita dalam memahami ayat ini nantinya. Dan pada pertemuan kali ini sebagaimana yang saya janjikan, insya Allah saya akan menjelaskan tentang sebab akibat. Tentang sebab akibat. Jadi jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Jalla wa'ala mentakdirkan yang maknanya dalam menetapkan, di situ juga ada makna menciptakan, di situ juga ada makna menentukan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan adanya sebab akibat. Tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini tercipta tanpa adanya proses sebab akibat. Enggak ada itu.
Dan sebab akibat juga termasuk takdir Allah. Jadi Allah menentukan segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu dengan adanya sebab akibat. Inilah yang akan saya bahas dan saya uraikan masalah sebab akibat. Baik. Oke. Uraian tentang sebab akibat. Ini pembahasan kita malam hari ini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan proses yang dikenal dengan sebab akibat. Dalilnya apa? Silakan dicatat di surat Al-Kahfi ayat 84. Surah Al-Kahfi ayat 84, di sana Allah berfirman, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Kamilah yang memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami yang telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jalan itu bisa bermakna sebab-sebab. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan hamba, kalau konteks ayat terkait dengan Dzulqarnain. Ini ayat untuk Dzulqarnain, tapi bukan hanya untuk Dzulqarnain. Karena ayat itu hadirin, ayat Al-Quran itu yang diambil pelajaran itu terkait dengan lafaz, bukan terkait dengan sebab nuzulnya. Ayat ini kalau secara asbabun nuzul turun, itu untuk Dzulqarnain, raja di masa lampau yang soleh, bukan nabi ya. Allah mengisahkan tentang beliau yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Betul, ayat ini turun terkait dengan beliau. Tapi pelajaran yang diambil dari ayat ini bersifat umum, bukan hanya untuk Dzulqarnain. Pelajaran tersebut adalah ayat ini menjelaskan segala sesuatu Allah anugerahkan kepada hamba dengan sebab-sebabnya. Itu pelajaran pentingnya. Ini akan kita uraikan. Paham? Sampai di sini paham? Saya tanya jemaah, sampai di sini paham? Bahwa poin penting pertama kali yang kita sepakati bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebab. Dengan ada sebab-sebabnya. Dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala singgung pada surat Al-Lail. Surat Al-Lail sudah belum kita baca tafsirnya? Sudah. Ya. Di surat Al-Lail 4 sampai 10 Allah menjelaskan bahwa kebaikan ada sebabnya, keburukan itu ada sebabnya. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ya, sungguhnya usaha kalian, amal perbuatan kalian itu berbeda-beda. Bagi yang memberikan hartanya untuk bersedekah, bertakwa, membenarkan pahala, beriman, maka kami akan beri untuknya jalan yang mudah. Kebaikan dari Allah. Sebaliknya, bagi orang yang bakhil, merasa dirinya cukup, ya mendustakan pahala, agama, maka untuknya kesulitan-kesulitan. Jadi kemudahan, kesulitan ada sebab-sebabnya, enggak ujuk-ujuk. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ayat-ayat ini menjelaskan sekali lagi poin penting di sini
segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terwujud dengan adanya sebab. Nggak ada ceritanya dalam syariat, ya, dalam ketentuan Allah, sesuatu itu muncul dengan sendirinya, cuing, gitu. Nggak ada ceritanya dalam agama seperti itu. Yang ada seperti itu tuh di sinetron. Betul? Cuing, gitu ya. Nggak ada dalam syariat, nggak ada. Sebutkan apa hal yang tanpa ada proses. Ya, baik. Sebab ini bisa kita definisikan juga dengan proses, bisa juga kita definisikan dengan usaha, bisa juga kita definisikan dengan ikhtiar untuk terjadinya segala sesuatu. Jadi tidak ada dalam syariat itu sesuatu itu terwujud tanpa sebab, itu nggak ada. Ustadz, Nabi Adam terwujud tanpa sebab tidak? Saya tanya. Hah? Ada sebabnya? Ada. Jangan dikatakan tidak ada sebab. Ada proses, terwujudnya Nabi Adam itu ada proses. Itu namanya sebab. Karena yang namanya sebab itu kadang bersifat umum, kadang bersifat khusus. Yang jelas yang diinginkan dengan sebab itu adalah proses, usaha, ikhtiar. Dan ini pada aplikasinya bisa berbeda-beda. Nabi Adam kan tidak tercipta dengan langsung terwujud sebagai sosok Nabi, kan enggak. Allah jelaskan dalam Al-Quran ada proses-prosesnya. Betul? Betul tidak ini? Jadi Nabi Adam terwujud dengan sebab. Walaupun kita sepakati memang sebab tersebut bukanlah sebab secara umum tentang terwujudnya manusia, bahwa manusia itu terwujud dengan sebab adanya pernikahan. Itu pada umumnya. Paham? Sama seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Terwujudnya Nabi Isa ada sebab atau tidak? Ada. Proses usaha ikhtiar, ada. Bahkan beliau lebih mendekati sebab secara umum, yaitu dengan diberikan janin kepada Maryam di rahimnya. Baru lahirlah Nabi Isa. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tidak ada dalam agama ini sesuatu terwujud tanpa sebab. Paham? Segala sesuatu ada sebab. Dalam masalah ini hadirin, ada tiga pandangan manusia dan golongan orang, kelompok-kelompok, yang dua darinya salah, yang ketiga benar. Ada yang berpendapat bahwa segala sesuatu ini tidak ada sebab, murni kehendak Allah, murni ketentuan Allah. Ini salah, menafikan sebab itu salah. Ada juga yang berpandangan bahwa semua ini terwujud hanya dengan sebab, juga salah. Yang benar yang ketiga, yang mengimani bahwa semua ini ada sebabnya dan semua sebab itu terwujud atas ketentuan Allah. Nah, ini pembahasan kita selanjutnya. Pembahasan kita selanjutnya hadirin, mohon perhatikan. Kalau ada yang nggak paham langsung interupsi aja ya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu, kalau merasa nggak paham yang saya jelaskan, diinterupsi aja, di stop aja. Ustaz, mohon maksudnya apa ya? Gitu ya. Nggak apa-apa ini, saya memang terbuka ini. Jadi, ini saya ilustrasikan dengan bagan sederhana ya. Allah Jalla wa'ala, Rabb kita, Tuhan kita, Dia yang kita sembah. Selain Allah pada konteks masalah ini, perhatikan, selain dirinya Allah pada konteks masalah sebab akibat, itu posisinya adalah sebab, apapun itu. Dan Allah adalah penentu. Penentu, yang menentukan.
Ya, kalau bahasa Arabnya, akidahnya musabbib. Kalau ini asbab atau sebab, sama dalam bahasa Indonesia. Jadi segala sesuatu selain Allah posisinya di sebab. Nabi, para malaikat, para rasul, Al-Quran, amalan, apapun, posisinya sebab. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musabbib. Dia yang menciptakan sebab. Yang saya ingin tegaskan di poin ini, perhatikan hadirin, yang ingin saya tegaskan di poin ini adalah kita tidak boleh mengangkat segala sesuatu selain Allah ini ke jenjang penentu. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Apapun itu. Ya. Kalau meyakini selain Allah dia yang menentukan, itu kesyirikan. Karena meyakini ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Jadi sekali lagi, poin ini adalah menjelaskan segala sesuatu selain Allah posisinya apa? Sebab. Bukan penentu. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu selain Allah tidak boleh kita angkat jenjangnya ke jenjang penentu. Baik. Barakallahu fikum. Saya beri contoh sederhana. Adanya keadaan kenyang, kita merasa kenyang. Dengan sebab tidak? Apa sebabnya? Makan minum, betul. Nah, sebagai aplikasi teori ini, makan minum ini hadirin, kita hanya bisa meyakininya sebagai sebab. Tidak boleh kita meyakininya sebagai penentu, tidak boleh. Syirik itu. Kenapa? Yang menentukan Allah. Makanya yang terjadi, kalau seandainya ini saya ngajak berpikir kontradiktif. Seandainya makan dan minum ini adalah penentu, maka nggak ada ceritanya ada orang yang makan minum udah sekian banyak, ternyata belum punya kenyang. Betul tidak? Ada di sini orangnya? Ada. Siapa? Kalau makan dan minum sebagai penentu, maka pasti kenyang. Tidak ada selain itu. Contoh sederhana lagi, berobat. Kita sembuh, orang yang sakit bisa sembuh, itu dengan sebab berobat. Betul? Betul tidak? Berobat, mau bagaimanapun kecanggihannya, kehebatannya, tetap yang harus kita yakini posisinya apa? Sebab. Bukan penentu. Karena pada kenyataannya ada orang yang sudah kemana-mana, keluar negeri, bahkan dengan sekian banyak teknologi, tidak juga sembuh. Betul? Kalau berobat itu penentu, maka harusnya nggak ada ceritanya gagal dalam berobat. Makanya saya tegaskan kalimat usaha tidak mengkhianati hasil, betul begitu ya kalimatnya? Ada kalimat yang salah, itu kalimat kesyirikan, itu kufuran. Yang menentukan bukan usaha, tapi yang menentukan apa? Allah. Jangan menutup mata. Ada orang yang sudah berusaha sekian rupa ternyata gagal. Betul tidak? Kita nggak bisa menutup mata dari hal itu kenyataan. Kalau kalimat itu memang konsekuensinya, realitanya pasti seperti itu, maka nggak ada ceritanya orang yang udah usaha gagal. Harusnya nggak ada. Tapi kenyataannya ada. Paham? Jadi hadirin semua, saya mengajak meyakini. Untuk meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah itu posisinya sebab. Jangan diyakini sebagai penentu. Kalau saya mau singgung ke masalah lebih prinsipil, masalah ketauhidan, masalah akidah terkait para nabi dan rasul yang bisa merusak keyakinan ini. Bahwa adanya orang yang meyakini Rasulullah itu yang menentukan kita selamat atau tidak di akhir akhirat. Itu sangat besar. Makanya ada orang-orang yang akhirnya gulu berlebih-lebihan terhadap diri Rasulullah SAW.
Ada yang menganggap syafaat Rasulullah itu yang membuat kita menentukan kita selamat tidak kelak hari kiamat. Sehingga akhirnya adalah dia minta syafaat itu bukan kepada Allah tapi kepada Rasulullah. Salah. Ada yang meyakini sholatnya lah yang menyelamatkan dirinya sebagai penentu. Juga salah. Nggak boleh meyakini itu. Kalau mau menyempurnakan bernarasi, maka itulah terkadang kita dengar kalimat kita selamat dengan begini-begini, dengan sebab ini dan ini atas izin Allah. Nah, itu ada kalimat itu. Untuk penyempurna dalam bernarasi. Walaupun itu tidak diharuskan. Karena masalah ini lebih kepada identik kepada keyakinan. Oke, sampai di sini paham? Saya ingin menyinggung poin di sini yang paling penting adalah segala sesuatu posisinya sebab, tidak boleh kita meyakini ada di antara hal-hal yang ada di sini dalam semesta ini sebagai penentu. Sampai di sini paham? Paham? Oke, saya hapus. Saya pindah ke masalah selanjutnya. Saya berusaha untuk step by step ya. Ini penghapusnya yang kurang bekerja atau memang spidolnya? Hah? Permanen? Enggak kan? Tapi berarti penghapus, iya berarti penghapusnya kurang optimal. Papan tulisnya. Atau Bang Hasbinya. Sekarang kita fokus kepada masalah sebab. Sebagai wasilah terwujudnya segala sesuatu. Takdir Allah untuk terwujudnya segala sesuatu. Bahwa dalam pembahasan syariat secara agama yang namanya sebab, tadi definisinya apa? Usaha, proses, ikhtiar. Sebab, bukan Pak, tawakal nggak masuk. Itu lain lagi masalahnya. Itu ke sebab syariat. Dalam masalah akidah, sebab itu ada dua jenis. Nah, di sini masalah pentingnya. Ini termasuk masalah inti pembahasan ini. Yang namanya sebab, secara syariat itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan sebab syar'i namanya. Yang kedua disebut dengan sebab kauni namanya. Oke. Ini pengkategorian ya. Masalah sebab. Sampai di sini silakan dicatat kalau ingin mencatat dan silakan memperhatikan bila ingin memperhatikan dengan seksama. Dalam pembahasan syariat, akidah, ya, agama Islam, sebab itu ada dua jenis. Yang pertama disebut apa? Sebab syar'i. Yang kedua sebab apa? Kauni. Inilah dua jenis sebab yang Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan sebab, kalau enggak sebab syar'i, maka sebab kauni. Terwujudnya segala sesuatu. Oke, saya pindah ke definisi. Apa sebab syar'i? Apa sebab kauni? Simple. Sebab syar'i adalah segala sesuatu yang ada dalil syar'inya, menerangkan itu adalah sebab untuk terwujudnya perkara lain. Nah, namanya sebab syar'i. Simpelnya sebab syar'i adalah sebab-sebab yang ada dalilnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Oke, saya ulangi. Sebab syar'i adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat dalam kurung dalil sebagai sebab untuk terwujudnya perkara lain. Sudah Bang Adrin? Paham? Oke. Dalam sumber pendalilan tentunya Al-Quran atau hadis. Itu sumber pendalilan. Kalau ada ayat, kalau ada hadis yang menjelaskan ini adalah penyebab untuk ini dan ini,
ini adalah penyebab untuk ini dan ini, maka itu adalah sebab syar'i. Perkara itu adalah sebab syar'i untuk ini dan itu. Masuk surga sebabnya iman dan amal soleh. Maka iman dan amal soleh sebagai sebab masuk surga, kategorinya sebab apa? Sebab apa? Syar'i. Ya. Madu sebagai penyembuh segala penyakit, maka madu sebab apa? Syar'i, karena ada ayatnya. Habbatus sauda sebagai penyembuh, maka ini masuk sebab syar'i. Semua yang ada dalilnya itu sebab syar'i. Adapun sebab kauni, segala sesuatu yang menjadi sebab untuk terwujudnya perkara lain yang bisa dicerna oleh akal, adanya hubungan sebab akibat yang nyata, dan telah tajribah. Kecepatan. Tajribah itu terbukti selama ini sebagai sebab. Yang ini tidak berdasarkan dalil secara spesifik. Kalau tadi ini dalil spesifik, kalau ini tidak ada dalil spesifiknya. Bukan berarti nggak ada dalil sama sekali, tapi ada dalil bersifat umum. Bahwa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia itu Allah ciptakan sebagai khalifah, penguasa, pengatur alam semesta ini, bumi ini. Maksudnya apa? Untuk manusia memanfaatkan alam ini dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Ini dalil umum. Bagaimana supaya kita memanfaatkan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan kita, maka itulah sebab akibat nantinya. Disinilah peranan akal. Ya, disinilah peranan akal. Allah menciptakan akal juga untuk ini. Kayak makan dan minum tadi sebagai sebab kenyang. Kan nggak ada dalilnya tuh. Paham? Nggak ada dalilnya tuh sebab untuk kenyang. Ada nggak ayat yang menjelaskan makan dan minumlah kalian supaya kenyang? Nggak ada. Hadisnya, makan dan minumlah kalian supaya kenyang. Nggak ada. Wallahi nggak ada. Tapi kita sepakat, makan itu adalah sebab untuk kenyang. Karena terpenuhi syarat-syaratnya sebagai sebab kauni. Tadi. Apa syarat-syaratnya tadi? Apa? Bisa dicerna. Akal kita berpikir, wajar ada yang masuk ke lambung, lambungnya terisi, itulah yang menyebabkan atau mengakibatkan adanya rasa kenyang. Bisa dicerna, ada hubungan sebab akibat yang nyata, ada yang masuk dan terpadat dalam lambung, itulah yang mengakibatkan rasa kenyang. Dan tajribah, selama ini orang semua sepakat, itu adalah yang menyebabkan kenyang. Itu tajribah. Bisa dipahami? Ini sebab kauni. Kemudian setelah itu, setelah pembagian ini, maka ada hal lain. Ada yang mau tanya? Ada hal yang lain juga penting untuk kita perhatikan terkait dengan dua jenis sebab ini. Bahwa untuk sebab syar'i, sikap kita adalah iman. Tidak perlu ragu apalagi memastikan. Untuk sebab syar'i, sikap kita mengimani. Karena kan sebab syar'i tadi sesuatu yang ada dalilnya kan. Berarti Allah berfirman atau Nabi bersabda menjelaskan itu sebagai sebab. Maka tentunya sikap kita mengimani. Nggak perlu diperiksa betul tidak sebagai sebab. Nggak perlu. Ya. Kalau sebab kauni, maka perlu observasi. Perlu penelitian. Perlu berpikir. Perlu menggunakan akal. Ada nggak nih hubungan sebab akibatnya? Nah ini sebab kauni yang main. Untuk sebab kauni. Kalau sebab syar'i nggak perlu yang kayak gitu. Imani aja.
Untuk menentukan atau untuk mengatakan dia sebab atau tidak, kalau sebab syar'i cukup beriman, tidak perlu diperiksa lagi. Untuk menentukan sebagai sebab ya, beda hal untuk menentukan keaslian, itu lain hal. Misal kayak madu. Madu kan ada ayatnya sebagai penyembuh. Betul tidak? Sebagai obat. Itu ada ayatnya di surah An-Nahl. Kita harus imani, nggak perlu diteliti betul nggak sih madu ini betul-betul penyembuh. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu Ustaz? Ya ini Allah yang berfirman. Apa Anda ragu dengan Allah? Paham? Tapi kalau soalnya Ustaz ingin meneliti keaslian, itu lain hal. Silakan. Keaslian. Bukan masalah keyakinan dia penyembuhnya. Paham sampai di sini? Jangan berbicara atau dosa dulu mengangkat Ustadz. Itu sebab, walaupun sebab syar'i, kenapa kadang nggak terwujud? Anda berarti nggak ngerti dari awal. Pak Rian, saya ngajak Pak Rian berpikir. Madu adalah sebab syar'i, karena ada ayatnya. Betul? Betul tidak? Oke, sekarang saya tanya antum Pak Rian. Tapi kenapa ada orang yang sudah minum madu nggak juga sembuh Pak Rian? Kalau antum nggak bisa menjawab, berarti antum nggak ngerti penjelasan, nggak memperhatikan penjelasan saya sebelum ini. Salah, berarti nggak perhatikan penjelasan sebelumnya. Pak Yuda. Kita bicara sebab. Kita bicara sebab. Anda membicarakan apa nih? Menentukan syirik Anda. Paham? Paham sampai sini? Bukan penentu, walaupun Allah menentukan di dalam Al-Quran, Allah katakan madu itu tetap Allah yang menentukan, bukan madunya. Paham? Nah, disinilah buah keimanan. Ya, itu kalau mau saya tarik ke masalah lain yang sangat erat hubungannya adalah firman Allah yang menjelaskan segala sesuatu dari kebaikan keburukan itu ujian bagi kalian. Termasuk masalah ini. Sejauh mana keimanan kalian kepada Allah? Baru diuji tentang madu aja udah ragu keimanan kepada Allah. Rugi kita. Paham Pak Rian? Betul? Ya. Saya tetap beriman kepadamu ya Allah walaupun madu ternyata gak menyembuhkan saya. Dalam sebuah hadis pernah. Yang perhatikan ya, hadisnya sahih. Ada sahabat sakit perut. Datang ke Nabi, disuruh Nabi minum madu. Pulanglah dia minum madu, sakit lagi datang sampai ketiga kali. Di ketiga kalinya Nabi katakan, perutmu yang dusta. Nabi tidak mendustakan ayat. Paham? Paham tidak? Jadi bukan masalah penentuan, ketentuan Allah Jalla wa'ala, enggak ada keraguan masalah itu. Kalau sebab syar'i. Paham? Tidak di situ soalnya. Anda salah kalau Anda meyakini bahwa sebab adalah penentu. Nah, salah Anda di situ. Kalau Anda meyakini sebagai sebab, sebenarnya nggak masalah. Kenapa saya udah minum madu nggak juga sembuh, Ustaz? Kita kembali kepada Allah. Ya mungkin Allah menguji kesabaran antum, keimanan antum. Bisa dipahami? Karena bukan penentu. Paham sampai di sini? Nah, bicara sebab yang kedua baru butuh observasi. Sebab kauni, betul Pak Dudu. Segala macam bentuk kesyirikan itu bisa ditolak dengan sederhana di sini. Ada orang pakai gelang. Dia yakini gelang ini bisa menolak penyakit. Dia yakin dengan sebab mengenakan gelang ini bisa tertolak penyakit. Oke, sekarang kita bahas. Gelang sebagai pelindung dari penyakit, antisipasi dari penyakit, sebab syar'i atau bukan? Bukan pasti. Ada dalilnya. Sederhana langsung dikejar, bukan. Akan ada dalilnya, justru akan bertentangan dengan dalil. Sekarang kita fokus ke sebab kauni. Betul nggak sih pakai gelang itu sebagai sebab untuk tertolak dari penyakit? Ada nggak hubungan sebab akibat yang nyata? Pakai gelang kemudian tertolak dari penyakit. Ada nggak hubungan sebab akibatnya? Kita gunakan akal kita, berpikir. Apa hubungannya?
Tajribah. Kalau memang, ini untuk aplikasi tajribah ya. Kalau memang pakai gelang itu menolak penyakit, akal kita akan mengatakan, untuk apa ada dokter? Betul tidak? Akal sederhana akan mengatakan, kalau begitu Pak, kalau Anda sakit, jangan pernah ke dokter. Jangan pernah minum obat, pakai gelang itu aja. Akal yang sehat tidak akan mungkin mengatakan, oh iya. Paham? Paham ini? Jadi hubungan sebab akibatnya tidak nyata, nggak ada hubungan sebab akibatnya. Sama seperti orang mengatakan telapak tangannya gatel. Tanda-tanda? Tanda-tanda? Dapat duit tuh Pak Yuda langsung jawab. Jangan tangan ini selama ini Pak Yuda. Itu yang dia yakini. Ya. Kita akan coba kita observasi. Kalau saya jelas bukan. Kita berbicara dengan akal aja. Kalau seandainya nih memang yang terjadi tangan gatal itu sebagai sebab dapat duit, Pak, kalau gitu Bapak setiap pagi nggak usah kerja, nggak usah cari nafkah, nyalain aja kompor tangan Bapak giniin, itu gatal-gatal tuh nanti. Akal yang sehat akan mengatakan dia nggak mungkin. Betul tidak? Paham sampai sini? Jadi kalau untuk sebab kauni butuh apa? Observasi namanya, dipastikan, dikonfirmasi. Benar nggak sih ini sebagai sebab? Dengan cara apa? Lihat apa hubungan sebab akibatnya, dicerna nggak oleh akal, tajribah membuktikan tidak. Tajribah tadi apa Pak Yuda? Terbukti selama ini orang menjalani itu. Nah saya singgung terkait dengan mengenakan gelang giok, batu giok. Itu ahli medis telah menjelaskan, nggak ada penelitian ilmiah yang bisa menjelaskan batu giok itu memang memberi manfaat, nggak ada. Maka itu termasuk kesyirikan. Ada produk-produk kesehatan dari gelang, tempat tidur, apa yang magnet model itu kan ada secara ilmiah mereka buktikan. Kalau memang ada penelitian ilmiah dan tampak hubungan akibat sebab akibatnya, kita benarkan. Betul. Tapi harus ada penelitian ilmiah yang diakui, yang mu'tabar oleh ahli al-khibrah namanya, yang memang ahli dalam masalah itu. Keterangan itu, nggak boleh asumsi, nggak boleh. Dan itu hanya sebagai sebab saja. Tetap kita bicara sebab memang, bukan menentu. Di sini kita masih bicara sebab loh. Nanti di sini kesyirikannya, nanti saya akan jelaskan. Kita baru bicara sebab dulu. Jadi butuh itu, harus ada observasi, nggak boleh gampang-gampangan. Kalau kita gampang-gampangan, jatuh ke dalam kesyirikan nanti. Nanti poin setelah ini akan saya masuk ke masalah kesyirikannya. Tapi kita baru bahas menentukan sebab dulu nih. Paham ya? Paham tidak ini? Ada orang nih, kepercayaan yang disebut dengan Feng Shui. Arah rumah. Kalau ngadap ke sana, wah rumahnya. Kalau nggak ada hubungan sebab akibat, nggak boleh kita benarkan. Tapi kalau kita katakan nih, rumah orang itu dibangun di pinggir jurang, wah sial itu, celaka itu. Betul nggak? Betul tidak? Kenapa betul? Nyata, sebab akibatnya nyata. Bikin rumah di pinggir jurang. Tapi kalau sekedar hadap rumah ke sana kemari, apa hubungan sebab akibatnya? Ngadap ke utara siang, ngadap apa hubungannya? Kupu-kupu masuk bakal ada tamu. Apa hubungannya? Berarti Anda kalau ingin tamu, kalau ingin ada tamu, cari kupu-kupu, bawa ke rumah. Masuk akal nggak? Akal yang sehat pasti mengatakan tidak. Orang selama ini datang tamu tanpa ada kupu-kupu kok. Betul? Betul? Nah itu untuk menentukan sebab kauni. Paham? Paham? Jadi tidak boleh kita bergampang-gampangan. Nah sekarang poin selanjutnya. Tentang kesyirikan dalam masalah ini. Perhatikan hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Untuk semua jenis sebab. Jadi dalam masalah ini,
bisa jatuh kepada syirik akbar kalau salah ya, atau bisa jatuh kepada syirik asghar. Dan dua-duanya adalah syirik. Jangan dianggap sepele, remeh. Saya fokus ke syirik dulu ya. Nanti baru saya kaitkan dengan masalah sebab. Syirik itu hadirin, secara umum pembagiannya ada akbar, ada asghar. Ada apa? Akbar, ada asghar. Syirik akbar itu adalah perbuatan syirik yang membuat konsekuensi pelakunya teranggap keluar dari Islam, bukan muslim dia. Kalau dia wafat jangan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ancamannya jahanam selama-lamanya. Itu Allah sendiri menerangkan. Saya meringkaskan pembahasan saja. Kalau syirik asghar, pelakunya masih dianggap muslim, tapi amalannya terkait dengan yang dia ada kesyirikan padanya, syirik asghar, itu gugur, terhapus, enggak dibalas oleh Allah sama sekali. Ini syirik asghar. Syirik akbar, dosa yang terbesar dari semua jenis dosa. Syirik asghar yang artinya syirik kecil, walaupun namanya kecil, tapi dia tetap dosa yang paling besar dari seluruh dosa-dosa besar. Syirik asghar adalah dosa yang terbesar daripada dosa-dosa terbesar yang lain. Dosa besar misalnya apa? Zina. Zina itu dosa besar. Saya tanya, antara zina dengan syirik kecil lebih besar mana? Syirik kecil, syirik asghar. Korupsi, ngambil harta rakyat sekian juta triliun rupiah, miliaran, dibandingkan dengan syirik asghar, lebih besar mana? Syirik asghar. Masalah ini saja banyak kita salah loh. Kaum muslimin kadang menganggap korupsi luar biasa sikapnya, wah demo segala macam. Tapi masalah syirik sepele banget. Padahal ini lebih besar. Jadi saya ingin mengajak agar kita tidak meremehkan perbuatan syirik ya. Mau asghar apalagi akbarnya. Paham? Nah, dalam masalah sebab akibat itu potensinya syirik akbar ada, syirik asghar ada. Kapan syirik akbar? Bila diyakini segala sebab tadi, apakah sebab syar'i atau sebab kauni sebagai penentu. Dengan sendirinya tanpa ada keyakinan Allah yang menentukan. Syirik akbar. Ada orang meyakini dengan sholatlah yang menentukan dirinya kelak selamat di akhirat. Syirik akbar itu. Paham? Paham tidak? Kenapa syirik akbar? Kenapa syirik akbar? Apa? Iya, karena dia telah meyakini ada selain Allah yang menentukan. Syirik akbar. Banyak ayat-ayat menjelaskan hal ini. Kapan syirik asghar? Perhatikan. Untuk syirik asghar. Kalau syirik asghar ini lebih berpotensi kepada sesuatu yang bukan sebab. Pak Yuda ngantuk? Ini materi perkuliahan ini. Kalau nggak fokus, nggak bisa jawab ujian minggu depan. Minggu depan ujian loh ini. Pak Hasbi siap-siap. SKS. Oke. Yang syirik akbar itu. Oke. Kan konsekuensinya di masuk neraka. Jahanam. Ya. Berarti gugur dalam arti walaupun dia muslim. Iya, betul, gugur. Semua amalannya gugur. Terhapus semua. Berarti sama dengan kafir. Sama kafir, memang kafir hukumnya. Meskipun tobat. Ya lain, kalau tobat udah lain, Pak. Gimana sih ceritanya? Walaupun tobat ya udah lain kalau tobat, maaf Pak Dudung. Selesai kalau tobat. Jangan disamakan lagi. Ustaz, kalau model sekarang saya dulu normal lihat model udah lebih lambat jadi kecil besar. Besar. Makan apa ampuh gitu. Coba besar. Ya, harus bertobat darinya.
Pak Yuda paham? Ada lagi yang mau tanya? Ya maksudnya berarti risiko walaupun banyak kan di masyarakat bahwa kan masih muslim berbuat syirik besar segala macam nggak bisa dikatakan. Ya itu penilaian orang awam, Pak. Kita nggak ikuti penilaian orang awam yang tidak berdasarkan ilmu. Kalau sholat hanya pertanda dia muslim, ketahuilah Abdullah bin Sabah, pimpinan Yahudi, sholat di belakang Nabi. Tahu Abdullah bin Sabah? Pimpinan Yahudi di masa sahabat, munafik, tulen. Sholat di belakang Nabi, para sahabat tahu dia munafik tulen, tapi Nabi nggak mau mengganggunya. Dia yang memprovokasi, membenci Rasulullah. Abdullah bin Sabah. Jadi kalau kesimpulannya ini luar biasa yang tidak banyak dipahami orang. Wah, luar biasa, baru sadar dia. Makanya masalah tahu itu penting banget hadirin. Ya, udah habis ya? Hah? Mana saya mau subuh sampai subuh ini. Oke, tolong ingatkan saya ya. Saya menjelaskan masalah syirik dalam sebab akibat. Saya cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Ya, Allah alam. Tolong catat Pak Yuda. Saya menjelaskan masalah syirik terkait dengan sebab akibat. Allah alam. Baik, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Silakan. Nggak apa-apa, silakan tanya. Apapun yang terkait materi. Bilang kalau nggak ngerti. Ya, Pak Adrian. Kalau yang kayak sholat dengan niat itu Asgor. Jadi ria itu adalah beramal ibadah, niatnya masih karena Allah. Tapi ada niatan lain. Yaitu ingin dilihat orang, dipuji orang. Kalau niatan dari awalnya karena orang, syirik akbar. Bukan ria lagi namanya. Jadi pahami makna ria. Ria itu masih ikhlas dia karena Allah. Ada keikhlasan itu. Tapi dikotori dengan niatan lain. Nah itu ria. Makanya dia masuk ke syirik asghar. Nabi jelaskan, syirik asghar itu ria. Ya. kalau kita beranggapan bahwa kita mendapatkan rezeki karena sedekah dan lain sebagainya melalui sedekah tersebut kita mendapatkan rezeki lebih dan sebagainya. Apakah itu berarti termasuk ke dalam yang tadi Ustaz sampaikan kita masuk surga karena sholat kita itu kan tadi masuk ke dalam kategori syirik? Enggak. Kalau narasi tersebut dalam rangka menjelaskan sebab aman. Betul. Paham? Tapi kalau narasi itu dibangun atas keyakinan, itu yang menentukan baru syirik. Makanya saya katakan syirik akbar. Jadi bedakan. Narasi itu dalam rangka apa nih? Ingin menjelaskan apa? Kalau ingin menjelaskan sebab, nggak masalah. Seperti saya mengatakan, saya alhamdulillah kenyang karena makan. Benar atau salah? Benar atau salah? Anak tanya tuh. Benar atau salah kalimat ini? Benar. Karena menjelaskan sebab. Tapi kalau menjelaskan penentu, baru berbahaya. Yang bagaimana Ustaz? Misal, betul-betul makanlah yang menentukan saya kenyang. Oh, bahaya itu. Bisa dipahami? Jadi kalau kembali ke pertanyaan, ada yang mengatakan dengan bersedekah, alhamdulillah, semakin bertambah rezeki. Kalau niatnya itu, narasi itu menjelaskan sebab, aman. Nggak masalah. Dan itu benar. Itu sebab syar'i. Ada dalilnya. Itu termasuk hal yang menjadi sebab Allah lapangkan rezeki seseorang. Dengan dia semakin memberi banyak orang. Allah lipat gandakan. Sedekah itu kan Allah sebutkan dalam ayat, amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Betul. Itu sebab syar'i. Maka kalau narasi itu tujuannya menjelaskan sebab, aman. Paham? Baik, ada lagi? Kalau saya ditanya orang yang melakukan kesyirikan, saya harus menjelaskan santun dan tegas. Iya, harus. Ya, betul. Harus dengan ilmu. Ada lagi? Terkait materi. Saya fokus materi dulu. Karena ini berat loh. Terus berat nggak ini? Hah? Oh, kalau nggak berat berarti ringan ini. Awas kalau ditanya nggak bisa jawab ya. Saya hukum berdiri loh. Nggak boleh duduk. Nggak main. Canda. Pak Badrun mungkin ada yang ingin diskusi? Pak Badrun? Cukup sampai ini? Mungkin minggu depan barangkali ya. Atau ada yang mau disampaikan?
Cukup ya? Banyak yang di masyarakat mungkin yang sebab-sebab yang menganggap ya tadi kan contohnya kayak feng shui gitu ya, mungkin kayak menaruh air di rumah. Ya, betul. Ada percaya maksudnya Hmm. di pintu rumah tuh ada Oke. ada Iya. gitu kan, yang mungkin kita lihat suatu hal yang kurang tapi sebenarnya itu menjadi salah satu Kesyirikan. asbab atau Iya, betul. Saya itu konfirmasi ini. Oh iya. yang harus kita benar-benar Perhatikan. perhatikan ya. Iya, betul. Itulah pentingnya belajar. Ya kalau kita mau lihat ke masyarakat, banyak banget masyarakat itu beragama jauh dari ilmu. Banyak. Yang beragama jauh dari ilmu yang benar. Tapi beragama karena dasarnya perasaan mana yang enak menurutnya atau mana yang kebanyakan orang melakukannya. Bukan dasarnya ilmu, dalil. Ya wajar kalau terjadi yang seperti itu. Cukup ya? Simpan pertanyaannya kalau memang ada yang mau ditanyakan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.